اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة yang punya makom derajat yang tinggi pada masa tuan saya adalah saya Abu Khair Hamad bin Muslim bin Darawati Dabbas. Inilah guru yang kemudian mencetak tuan saya menjadi seorang wali yang kamil mukamil. Karena tuan saya diperlakukan amat keras oleh Syekh Hamad. Kalau kepada murid-murid yang lain Syekh Hamad tidak terlalu keras, tapi kepada tuan saya itu sangat keras. Bahkan kadang suka memaki dia. Tuan saya itu suka diomelin, suka dimaki-maki. Tapi Syekh Hamad melihat ternyata tuan saya Abdul Qadir tidak ada rasa sakit hati sekalipun. Dia tetap tegar, tetap kokoh seperti gunung, begitu bahasa Syekh Hamad. Tapi ketika Syekh Hamad kemudian mengomeli tuan saya, memaki-maki, murid-murid yang lain ikut-ikutan meledek tuan saya, maka Syekh Hamad marah kepada murid yang lain. Gitu. Jadi yang lain nggak boleh ikut-ikutan, karena tujuan Syekh Hamad itu ketika mengerasi, ya bersikap keras ke tuan saya itu bukan dalam rangka melecehkan, bukan menghina, tapi dalam rangka menguji bagaimana apakah kolbunya tegar, ya atau kolbunya cengeng, gitu ya. Jadi ketika murid yang lain ikut-ikutan malah ditegur oleh Syekh Hamad. Jadi Syekh Hamad ini memang sangat keras dalam mendidik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Sehingga ya tuan saya mencapai derajat kamil mukamil yang bahkan makomnya melampaui derajat gurunya. Jadi memang ada wali-wali yang kemudian melampaui makom derajat gurunya. Makanya ketika tuan saya mengatakan qodami ala raqabati kulli waliyillah, telapak kakiku menginjak pundaknya para wali Allah. Ketika tuan saya mengucapkan ini, ya itu di hadapan 5.000 para ulama Baghdad di majelis pengajiannya tuan saya. Jadi tuan saya mengucapkannya tidak semata-mata karena keinginan dirinya sendiri, tapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah, ekspresikanlah. Maka ketika tuan saya mengetahui kedudukan dirinya, oleh perintah di dalam sirnya untuk melafazkannya, maka tuan saya mengucapkannya. Dan ketika itu wali-wali yang hadir diantaranya ada Syekh Ali Al-Haiti langsung maju ke depan, langsung merendahkan dirinya dan merendahkan pundaknya, dan diinjak secara langsung oleh Syekh Abdul Qadir. Karena tadi tuan saya mengatakan telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Syekh Bako bin Batu pun maju ke depan, lalu merendahkan pundaknya dan diinjak oleh tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abu Said Al-Kailawi maju ke depan, juga diinjak pundaknya oleh Syekh Abdul Qadir. Bahkan wali-wali yang tidak hadir, ya Syekh Ahmad Arifai, ini sama-sama tinggalnya di Irak tapi beda kota. Tuan saya di Baghdad, Syekh Ahmad Rifai di Abu Ubaidah. Ketika mendengar ini maka dia langsung memanjangkan lehernya dan berkata, bahkan di atas kepalaku, ya. Lalu kemudian di tempat yang lebih jauh, bahkan di Maghrib, di Maroko, Syekh Abu Madian juga mengatakan yang sama, ya. Aku bersaksi kepada Allah dan para malaikatnya, aku tunduk sami'na wa ata'na. Maka kemudian Syekh Ahmad Rifai dan Syekh Abu Madian ditanya oleh murid-muridnya, karena bahasa kita gak ada angin, gak ada hujan, kok ngomong begitu? Maka beliau berkata, saat ini, detik ini di Baghdad, Syekh Abdul Qadir sedang berkata, telapak kakiku menginjak pundaknya para wali Allah. Jadi wali-wali Allah semua menunjukkan ketundukannya. Tapi Syekh Hamad kemudian menegur Syekh Abdul Qadir sebagai seorang guru. Hai Abdul Qadir, takutlah engkau kepada Allah. Tidak takutkah engkau akan mendapatkan makar Allah? Lalu kemudian tuan saya dengan takzim memegang tangan gurunya dan diletakkan di dadanya. Lalu Syekh Hamad kemudian melihat secara batinnya ketika tangannya menyentuh dada tuan saya. Syekh Hamad melihat Syekh Abdul Qadir sudah diberikan 70 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak akan mendapatkan makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tersenyumlah Syekh Hamad, ya biar libas. Jadi sebagai seorang guru punya kewajiban negur murid, tapi ternyata muridnya memang makomnya sudah melampaui makom gurunya, menjadi seorang sultanul aulia, ya. Makanya memang karena Syekh Hamad sejak awalnya senang mendidik, senang menguji, mengetes, sampai ketika tuan saya sudah menjadi seorang sufi besar pun, ketika suatu saat sedang berjalan, ya di sebuah jembatan, tuan saya diiringi dengan para murid-muridnya, Syekh Hamad diiringi dengan para murid-muridnya berpapasan di sebuah jembatan yang nggak ada pagarnya, ya mungkin jembatan yang mungkin lebarnya hanya sekitar 2 meter lah. Mereka jalan. Di saat itu saat musim dingin, jadi sungainya ada salju-saljunya, ada
es-esnya musim dingin ya. Ketika kemudian Tuan Syekh berpapasan dengan Syekh Ahmad, Tuan Syekh mengucapkan salam kepada gurunya, Assalamualaikum Syekh. Ya, dijawab oleh Syekh Ahmad. Jadi ini kedudukannya sudah menjadi Syekh. Tuan Syekh sudah selesai, sudah menjadi seorang guru yang juga punya banyak murid. Syekh Ahmad juga masih mendidik para murid. Setelah menjawab salam dari Tuan Syekh Abdul Qadir, tiba-tiba tangan Syekh Ahmad mendorong Tuan Syekh. Dan Syekh Abdul Qadir kemudian terjatuh dari jembatan dan kecebur ke sungai. Bayangkan dalam keadaan musim dingin. Ketika itu Tuan Syekh sedang memegang kitab. Maka Tuan Syekh dengan susah payah berenang itu memegang kitab, jangan sampai kitabnya basah. Dan Syekh Ahmad hanya tersenyum. Berarti Syekh Abdul Qadir lulus uji lagi. Tuh Syekh Abdul Qadir tidak pamer karomah. Karena ketika didorong, kalau pamer karomah langsung berdiri di atas air. Tapi Tuan Syekh kecebur tenggelam. Maka Syekh Ahmad tersenyum. Wah, lulus lagi nih. Jadi Syekh Abdul Qadir walaupun diuji oleh gurunya berkali-kali dia lulus. Tapi dengan sebab ini ketika wafatnya Syekh Ahmad, ketika Tuan Syekh berziarah ke makam Syekh Ahmad pada tahun 528 Hijriah, Syekh Abdul Qadir di atas makam Syekh Ahmad berdoa sambil kemudian terlihat wajahnya begitu sedihnya sampai seperti seolah-olah menangis. Lalu Syekh Abdul Qadir berdoa sangat panjang di atas makam Syekh Ahmad Ad-Dabas. Lalu para murid-muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa sampai sedemikian rupa kau berdoa kepada Syekh Ahmad? Tadi kulihat Syekh Ahmad di dalam kuburnya, ya, memakai pakaian surgawi begitu indah, mahkota, pakaian kebesaran, ya, sedang, jadi bukan kain kafan lagi, bukan dibungkus seperti pocong, tapi sedang tertidur pakai mahkota. Kemudian juga seluruh bajunya baju surgawi, baju yang begitu indah megahnya. Hanya tangannya yang pernah mendorongku itu beku. Jadi tangannya beku. Ya, jadi Syekh Ahmad lupa, memang kedudukannya sebagai guru menguji murid, tapi murid yang sekarang ini sudah melampaui makom gurunya. Kedudukan kewalian Syekh Abdul Qadir lebih tinggi dari kewalian Syekh Ahmad. Maka Allah menghukumnya. Jadi yang kualat bukan muridnya tapi gurunya. Ini hubungannya bukan guru ke murid lagi, tapi wali yang kedudukannya lebih rendah berani-beranian ngetes wali yang lebih tinggi. Maka Syekh Abdul Qadir berdoa, lalu kemudian tangan Syekh Ahmad dipulihkan kembali. Yang tadi kelihatan beku dengan es, maka yang berwarna biru, maka hilanglah bekunya, kembali normal. Maka Syekh Abdul Qadir kembali gembira. Jadi bayangkan, ya, ini kedudukan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi walaupun begitu adabnya tetap. Nah, kedudukan Tuan Syekh sama dengan kedudukan guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah, makomnya luar biasa. Tapi Pangersa Abah yang punya makom bahkan melampaui para masaih-masaihnya, ya, tetap takzimnya luar biasa. Pangersa Abah kalau manakib itu sejak awal pembacaan doa tawajuh tidak bergeser, tawajuhnya begini tegak. Jadi Pangersa Abah kalau tawajuh tidak melengkung, tawajuhnya tegak dan tidak berubah posisi. Coba kalau kita berapa kali pindah posisi tadi? Ke sini, begini, berapa kali, ya? Jadi kita dengan Pangersa Abah jangan diadu dengan geraknya, dengan diamnya saja kalah. Jangan dengan bergeraknya, dengan diamnya saja kalah. Abah kalau tawajuh itu nggak bergerak. Kenapa? Abah pernah coba. Kenapa sampai sedemikian rupa, Abah? Malu, ada para masyayikh. Abah malu melihat Abah sepuh. Ada Tuan Syekh, ada para masyayikh. Padahal makom Pangersa Abah, ya, saya pernah bertemu dengan ahli kasyaf, bukan wakil talqin, tapi seorang ahli riyadhah, ya. Beliau berkata, semua kutub berbeda-beda derajat kekutubannya. Syekh Abdul Qadir wali kutub pada masanya, Syekh Ahmad Rifai wali kutub pada masanya, tapi beda kekutubannya. Syekh Bahaudin Sabadi wali kutub pada masanya, beda kekutubannya. Syekh Abdul Hasan Asy'ari beda ke derajat kekutubannya. Dan kata beliau, tapi Pangersa Abah sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan beliau mengatakan, saya pernah menyaksikan Sunan Gunung Jati di antara wali Songo, siapa yang wali kutub? Sunan Gunung Jati. Tapi sebagai takzim, sebagai murid tetap takzim kepada Sunan Ampel karena gurunya. Tapi siapa wali kutubnya di antara wali Songo? Sunan Gunung Jati. Tapi kata beliau, saya menyaksikan Sunan Gunung Jati yang wali kutub pada zamannya, ya, itu ketika Pangersa Abah dia lihat dengan mata batinnya itu duduk di kursi kebesaran, Sunan Gunung Jati ngedeprok di bawah. Betapa tingginya derajat Pangersa Abah. Dan sebenarnya saya
ingin mengetahui orang yang berbicara ini apakah asal berbicara atau benar. Saya mengatakan dalam hati saya, bah, saya pengen tahu bah pancaran bagaimana zikirnya beliau. Tiba-tiba saya sekedar berusaha zikir itu sama bah, pengen tahu bah. Tiba-tiba latifah saya bergerak sendiri. Pas sampai di kening dia menunjuk. Terasa ya di sini, saya kaget, subhanallah. Dia bisa tahu naiknya latifah. Dan ketika tangannya nunjuk di kening saya. Terasa ya di sini. Saya kaget, subhanallah. Ini memang sudah punya makom wilayah, punya makom kewalian. Jadi di Suryala itu banyak orang-orang yang walaupun bukan wakil talqin, tapi punya derajat kewalian. Kalau bahasa pangersa wajejen, makomnya di atas wakil talqin, di bawah pangersa abah. Orang-orang yang sembunyi. Nah, saya pernah berjumpa dengan di Suryala itu banyak orang-orang sembunyi seperti itu. Yang kelihatannya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi punya derajat wilayah, punya makom kewalian. Maka saya percaya dengan ucapannya. Karena baru saya niat begitu saja, latifah naik sendiri. Dan dia tahu. Saya punya kawan, namanya Ustadz Musli, sekarang tinggal di Kerawang. Saya dari Bujangan berkesan sama beliau. Ini ahli riyadhah, ilmu hikmahnya. Pernah riyadhah bahkan model Sunan Kalijaga dikubur. Ya, seperti Sunan Kalijaga. Dan Ustadz Musli ini kalau melihat jin itu kelihatan jelas. Tapi saya pernah nanya kepada beliau, Ustaz, ente bisa lihat latifah enggak? Enggak, aneh enggak bisa. Latifah itu halus. Berarti beliau jujur. Karena memang orang banyak salah sangka, tidak bisa membedakan antara cakra dengan latifah. Cakra itu wilayahnya pada badan, pada jasad. Pengolahan tenaga dalam ilmu yoga. Tapi latifah adanya pada ruh, bukan pada jasad. Banyak orang suka salah sangka, oh melihat latifah